Umat yang terkasih, kita telah sampai pada pertemuan yang ketiga. Dalam pertemuan yang ketiga ini, kita akan menyaksikan sebuah film karya anak bangsa dengan tokohnya Alif Fauzi yang telah memberikan dirinya dengan memikul tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat dan hidup sosialnya. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana tanggung jawab untuk memelihara lingkungan, budaya, bahkan kehidupan sesamanya menjadi tanggung jawabnya sebagai pribadi. Kita pun sebagai masyarakat Indonesia, kita memberi perhatian sosial. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi lebih berguna. Hikmat dalam kehidupan bermasyarakat, berhikmat dalam masyarakat adalah permenungan kita untuk kali ini. Semoga melalui film ini Anda dapat memahami bagaimana Anda pun dapat melakukan sesuatu bagi masyarakat di sekitar Anda. Semoga Anda terinspirasi dan selamat menyaksikan. Dieng sebagai tempat para dewa, Dieng sebagai kahyangan. Pernah ada beberapa masalah, di mana permasalahan kerusakan lingkungan, terutama pada pemuda yang terancam pengangguran. Sehingga pada waktu itu saya harus berpikir, kami hidup di pegunungan tentu lahannya sempit. Dieng ini harus tetap lestari, harus tetap menjadi mimpi bagi generasi selanjutnya. Mereka harus merasakan bahwa ini adalah hal yang harus disyukuri. Alif Fauzi, umur 40 tahun. Saya lahir di Dieng dan bersyukur sampai sekarang masih di Dieng. Saat ini saya diamanai sebagai Ketua Masyarakat Sadar Wisata yang sebetulnya kelompok ini juga saya lahirkan sendiri, yaitu ketika saya menjadi Ketua Pemuda tahun 2005 setelah menjadi pengurus 2003. Saya membuat satu konsep pemberdayaan masyarakat pariwisata dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat. Kegiatan ini tidak lepas daripada dulu Dieng pernah ada beberapa masalah. Tahun 2000-an awal Dieng diangkat isunya, di mana permasalahan kerusakan lingkungan ini menjadi isu nasional, sehingga pada waktu itu saya harus berpikir. Selain itu, ketika saya menjadi Ketua Karang Taruna, saya merasakan banyak sekali permasalahan yang saya hadapi, terutama pada pemuda yang terancam pengangguran. Kami hidup di pegunungan tentu lahannya sempit. Sebagai petani, semua orang ingin menjadi petani itu menjadi tidak mungkin, sehingga kami harus mensyukuri bahwa Yang Maha Kuasa menciptakan alam kami yang ada di Dieng ini harus kita optimalkan, kita manfaatkan. Motivasi yang saya dapatkan tidak lepas daripada arahan daripada orang tua nenek moyang kami, bahwa mereka mengatakan kepada saya sebagai manusia yang harus menjalani kehidupan. Hidup itu seperti orang mampir minum. Hidup itu kayak orang mampir ngombe. Maka ketika hidup yang sebentar ini harus kita buatlah yang bermanfaat. Hidup harus berguna bagi manusia yang lain dan alam sekitarnya. Jadi
migunani tumraping dian. Ini menjadi kewajiban bagi saya sebagai orang yang di sini. Tentunya saya harus bermanfaat untuk masyarakat Dieng, dalam arti saya harus bermanfaat untuk masyarakat sekarang. Setelah saya harus bersyukur saya lahir dari masyarakat yang dahulu, dan saya harus memberikan kemanfaatan ini untuk masa yang akan datang. Itulah yang akhirnya saya mulai menjadi fasilitator pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata dan budaya. Tentunya banyak sekali kendala yang saya lalui dari latar belakang masyarakat yang sebagian besar adalah petani. Tentunya pariwisata itu menjadi asing. Banyak paradigma mereka yang memandang pariwisata ini mungkin akan merusak secara culture, budaya, tingkah laku masyarakat nantinya. Bahkan beberapa budaya yang saya angkat, terkadang pun beberapa tokoh mengatakan ini tidak sesuai. Ya, belum lagi ketika mereka menanyakan, masa dengan pariwisata ramai orang bisa mendapatkan nilai ekonomi sebagai, dan secara bertahap saya mengikuti proses yang saya jalani, dan saya pelan-pelan saya sampaikan, saya fasilitasi bahwa kita harus merencanakan dengan manajemen yang benar, direncanakan, diaplikasi, diawasi, dan ternyata masyarakat bertahap mereka mulai mendapatkan itu, dan bahkan yang dulu menentang juga mulai mendukung. Dieng sebagai tempatnya dikenal dengan tempat para dewa, Dieng sebagai kahyangan, harusnya kan tidak seperti yang disampaikan pada isu nasional, lingkungannya rusak. Karena dengan indah wisatawan akan datang ke sini, dan wisatawan akan mengeluarkan uang mereka sebagai biaya hidup di sini. Disitulah akan membuka peluang orang berjualan makanan, orang membuka usaha akomodasi, souvenir, bahkan orang bisa mengantarkan tempat atau menceritakan sesuatu yang tepat menjadi guide. Ini akan menjadi satu masukan usaha jasa. Dan hal inilah yang saya sampaikan. Jangan sampai kalau masyarakat tidak berbuat, kita hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri. Saya sampaikan seperti itu. Dedalane kuno lawan yeti, kudu andhap asor, wani ngalah luhur bekasane. Kami mengangkat budaya ini menjadi daya tarik yang harus dinikmati, dipelajari, dan dilestarikan. Dan salah satunya adalah kegiatan pencukuran anak-anak gembel yang punya nilai-nilai yang luar biasa dalam konsep hubungan manusia dengan manusia secara sosial, bagaimana melestarikan lingkungan dengan napak tilasnya, dan bagaimana tetap manusia yang baik harus beribadah, memberikan kemanfaatan orang lain, sebagaimana dedikasi hubungan manusia dengan penciptanya. Satunya adalah kami berada di Dieng dengan anugerah alam yang luar biasa. Dinginnya Dieng mungkin di Indonesia bisa dihitung.
Dan nenek moyang kami meninggalkan warisan yang sangat berharga sekali. Sebagaimana ada di belakang saya, ini adalah candi tua, beberapa candi tua yang ada di Jawa yang bahkan bisa dikatakan lebih tua daripada Borobudur dan Prambanan. Candi ini selain mempunyai keindahan bangunannya, ternyata nenek moyang kami juga mewariskan beberapa filosofi yang sangat baik. Bagaimana manusia hidup itu harus seimbang dengan hubungannya baik manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan tentunya manusia dengan Maha Penciptanya. Kesenian tari tradisional ada 8 sebetulnya. Jadi ada tari lengger, tari warok, ada tari kuda lumping, ada tari tek-tek, bambu, dan yang lainnya adalah tadi tari rampak yakso pringundani yang dilakukan oleh masyarakat kami di Dieng Kulon. Salah satunya adalah tarian rampak itu bersama-sama, yakso itu buto. Tapi ini mengandung nilai yang bagus juga karena walaupun buto, mereka tetap kompak. Karena mereka sebetulnya adalah yang melahirkan cikal bakalnya Gatot Kaca. Gatot Kaca ini adalah sosok figur yang luar biasa bagi orang Jawa. Kalau di Amerika ada Superman, maka di Jawa dan Indonesia ini ada Gatot Kaca. Tarian tadi sebetulnya menggambarkan tari lahirnya Gatot Kaca, juga beberapa tarian tentang perangnya Gatot Kaca dengan para Durjana. Itu seperti itu. Dan tari itu alhamdulillah kami bersyukur mereka dapat ekonomi pariwisata juga dengan mengenalkan yang unik, tidak harus Superman, tetapi mereka mengenalkan pakaian adat budaya Indonesia, tetapi mereka mendapatkan dampak ekonomi. Selain tari lengger yang mungkin nanti akan saya ajak, itu mengandung nilai-nilai filosofi nasihat yang luar biasa. Oh, cuma kali ini. Kami bersyukur ada beberapa prestasi yang kami dapatkan dari prestasi Perpogja dan satu kelompok. Kalau saya sebagai pengurus untuk yang kelompok itu dari prestasi tingkat provinsi 2008, 2009, juara 3 sampai juara 1 provinsi, sampai juara desa wisata nasional, sampai beberapa prestasi tingkat ASEAN kami dapati.
Dan kami juga bersyukur setiap Pokja itu juga mendapatkan prestasi. Kesenian kami yang mewakili beberapa lomba kesenian ada prestasi juara 1 tingkat Jawa Tengah misalnya. UKM itu mendapat penghargaan dari Kementerian Perdagangan sebagai makanan terhigienis, dan hampir semua Pokja kerajinan minimal di tingkat kabupaten ini menjadi salah satu contoh kerajinan yang menarik yang mempunyai filosofi. Ini awalnya sebetulnya bukan prestasi kami kejar, tetapi ketika kami dapat prestasi, ini menjadi penyemangat bagi kami yang selanjutnya kami sampaikan kepada semua kelompok, semua masyarakat bahwa kita harus mempertanggungjawabkan prestasi ini. Kita lahir di Indonesia, negara yang memang dicita-citakan menjadi negara yang damai, negara yang makmur, negara yang indah, wujudan gambaran taman surga bahasanya. Masyarakat Indonesia harus tahu itu, bahwa tidak ada tempat seindah Indonesia ini. Jadi mimpi saya adalah bahwa Dieng ini harus tetap lestari, harus tetap menjadi mimpi bagi generasi selanjutnya. Mereka harus merasakan bahwa ini adalah hal yang harus disyukuri hidup di Dieng. Ayo kepada generasi muda, cintai tanah air, cintailah budaya, pelajarilah budayanya. Kita telah menyaksikan film yang bertemakan kehidupan masyarakat Dieng yang dipelihara oleh seorang muda. Semoga Anda terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan Saudara Ali Fauzi tadi. Ali Fauzi telah mengambil peran sebagai anggota masyarakat untuk memelihara kawasan Dieng yang menjadi tanah kelahirannya. Dia memelihara budaya yang berasal dari leluhurnya. Bahkan kalau kita perhatikan tadi, dia sangat memperhatikan kehidupan sesamanya. Bagaimana kemungkinan kaum muda bisa kehilangan pekerjaan, lalu menganggur pun menjadi caranya berpikir untuk membangun. Hikmat dalam masyarakat bukanlah suatu pemikiran-pemikiran, teori-teori, atau konsep-konsep kosong. Tetapi terutama adalah bagaimana kita dapat mengambil peran secara aktif dan nyata untuk membangun masyarakat di sekitar kita. Dalam pertemuan ketiga dengan tema berhikmat dalam masyarakat ini, semoga Anda pun memperoleh hikmat apa yang akan Anda lakukan secara nyata di lingkunganmu. Jangan membuat hidup kita menjadi sia-sia, tapi buatlah menjadi berguna dengan memperhatikan lingkungan hidup, masyarakat, tetangga, bahkan budaya yang ada di sekitar kita, yang kian hari kian menipis perannya di dalam masyarakat kita. Sebagai masyarakat Katolik, kita pun perlu mengambil peran yang sama, yang bahkan lebih baik, supaya kelihatan bahwa kita sebagai orang satu bangsa, satu nusa, kita memberikan yang terbaik. Meskipun agama berbeda, tetapi perhatian kita kepada sesama tidaklah berbeda, sebab kita mempunyai kesatuan yang sama dalam nama Tuhan kita masing-masing, tetapi dalam wujud satu bangsa Indonesia. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat merenungkan.